Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai fraksi mol. Ya, materi fraksi mol ini juga termasuk ke dalam salah satu sifat koligatif larutan ya. Jadi dia termasuk dalam penurunan tekan uap gitu ya. Tapi kita bukan mencari sifat koligatif larutannya, kita sekarang mencari bagaimana cara kita menentukan konsentrasi jika diketahui fraksi mol. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, saya harapkan kalian belum subscribe. Untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video ya. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, jangan lupa kalian juga nyalakan notification-nya. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Fraksi mol larutan metanol CH3OH ya, dalam air adalah 0,5. Konsentrasi metanol dalam larutan, ya, ditanya konsentrasinya, tapi dibilang itu ada dalam persen berat metanol. Ya, bukan konsentrasi, kan konsentrasi ada banyak ya. Ada molaritas, ada molalitas, ada normalitas, ada ppm, ppb dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini diminta konsentrasi persen berat seperti itu. Nah, kan harus tahu dulu maksud dari persen berat itu apa. Jadi persen berat itu saya tuliskan sini ya. Persen berat itu adalah massa dari zat terlarutnya, ya, massa terlarut dibagi dengan massa pelarutnya tapi dalam 100 gram. Ya, jadi massa terlarutnya per massa pelarut maksud saya itu bukan massa pelarut ya, tapi massa larutan ya. Jadi massa larutannya itu dalam 100 gram. Oke, karena beda ya antara pelarut sama larutan. Kalau misalnya ada pelarut itu cuma pelarutnya saja, tapi kalau larutan itu udah termasuk terlarutnya. Jadi bukan buat misalnya gula nih, gula dalam kadar air gitu. Itu pelarutnya air, terlarutnya gula, dan larutannya itu adalah campuran antara air sama gulanya itu. Ya, jadi supaya kalian nggak menimbulkan kebingungan, itu lagi larutan itu berbeda dengan pelarut gitu ya. Nah, ini maksud dari persen berat. Jadi artinya kita sekarang mencari massa metanolnya, karena kan metanol dilarutkan dalam air kan gitu. Jadi kita sekarang mencari massa dari metanolnya. Oke? Nah, ini kan dibilang dalam massa larutan 100 gram. Jadi saya anggap metanol sama air itu total masanya itu 100 gram gitu. Jadi saya anggap misalnya massa dari metanol itu A ya, sedangkan massa dari air itu adalah B. Jadinya A tambah B itu sama dengan 100 gitu ya. Oke. Jadi saya akan ubah ini jadi B sama dengan 100 min A. Jadi inilah massa dari airnya. Ya, massa airnya itu adalah B sama dengan 100 min A, sedangkan massa metanol adalah A. Oke, sekarang kita masukin ke rumus fraksi mol. Ya, fraksi mol larutan metanol kan berarti ini fraksi mol dari zat terlarutnya. Jadi XT, ya, X ini itu adalah fraksi mol ya. Oke, ini adalah NT, mol dari terlarutnya, itu di dalam hal ini adalah mol metanol, per mol dari zat terlarutnya, itu mol metanol, tambah dengan mol pelarutnya, yaitu mol air. Ya, jadi dimasukkan saja sekarang, XT-nya kan diketahui 0,5. Jadi 0,5 sama dengan NT-nya, mol itu diketahui, bisa dicari ya dari massa. Kalau diketahui massa, dibagi dengan MR-nya, gitu ya. Jadi massa metanol itu A per MR-nya, MR dari CH3OH. Bisa kan kami hitung CH3OH ya, MR-nya itu adalah 32. Ya, jadi C-nya 12, H-nya karena ada 4 kan jadi tambah dengan 4. Terus O-nya ada 1, berarti tambah dengan 16. Jadi 12 tambah 4 tambah 16 itu 32. Oke, jadi dibagi dengan 32 per NT-nya jadi A per 32 ditambah dengan B-nya itu ada 100 min A ya. Jadi 100 min A. Sebenarnya kan NP itu adalah B, massa air kan B. Berarti B per MR-nya kan. Tapi B-nya kita sekarang ubah menjadi 100 min A supaya dia satu variabel aja gitu ya. Kalau misalnya dua variabel masih kan kita nggak bisa cari nih A sama B-nya gitu. Jadi kita ubah menjadi satu variabel. Jadi B-nya kita ubah menjadi 100 min A. Jadi 100 min A per MR dari air itu 18. Ya. Udah, sekarang kita tinggal mencari aja A-nya berapa gitu ya. Kita tinggal mencari A-nya berapa, jadi 0,5 sama dengan A per 32 ya, per, kalau misalnya kita sederhanakan ini itu menjadi 18. Ini kan kalau misalnya saya samakan penyebutnya di 576 kan. Jadi 576 jadi A dikali 18 berarti 18A ya.
Ini 100 min A saya kalikan dengan 32, jadi tambah dengan 3200 min 32A per 576. Seperti itu. Jadi saya pindahkan ke sini lagi. Jadi 0,5 sama dengan A per 32. Ini kan dibagi nih, berarti dikali ya, berarti dibagi nih ya, dikali dengan 576 per, ini sederhanakan 18A tambah 3200 dikurangi 32A itu menjadi 3200 dikurangi dengan 14A. Ya. Oke, ini kita bisa coret 576-nya, kita bisa coret menjadi 18 ya, 576 bagi 32 itu 18, jadi 0,5 sama dengan 18A per 3200 dikurangi 14A. Jadi ini yang bagian penyebutnya, di bagian kanan itu kita bisa pindahkan ke kiri ya, jadi dikali 0,5 kali 3200 itu 1600, 0,5 dikali min 14A berarti min 7A ya, sama dengan 18A ya, jadinya 1600 sama dengan 18 ditambah dengan 7 ya, berarti 25A, sehingga A nya itu adalah 64 gram ya. Tapi karena ini kita sudah dalam 100 gram ya, berarti langsung saja persen beratnya itu adalah 64% ya, sehingga jawaban untuk soal ini itu adalah yang C. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.